Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal wujudi minal adam wa ja'alin nuri minadh dhulam wa mulkit taubati 'alan nadam wa nashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am wassalatu wassalam ala rasulihil akram bisyarafil asyammi wa nuril atam wal kitabil muhkam wa kamalin nabiyyin wal khatam sayyidi waladi adam alladzi nabashara bihi Isa bin Maryam wa da'a li bi'tsatihi Ibrahim alaihi salam hina kana yarfa'u qawa'ida baitillahil muharram wa sallallahu alaihi wa ala atba'ihi khairal umam alladzina barakallahu bihim kafatan nasil araba minhum wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyiral mu'min rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang kita tidak bisa kita hitung walau dengan alat secanggih apapun. Satu-satunya nikmat yang paling utama yang harus kita syukuri setiap kali kita bangun dari tidur kita adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah keimanan dan keislaman yang masih menancap pada hati kita. Karena tanpanya kita akan binasa. Kita akan tersesat di dunia yang penuh dengan tipu daya setan. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada pengikutnya yang senantiasa istiqamah meniti jalan yang beliau lalui hingga yaumil kiamah. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperluas ketakwaan kita. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Pada tahun 3 Hijriah, Rasulullah SAW bersama para sahabat berperang melawan kaum musyrikin Mekah pada pertempuran Uhud. Di situ Allah menguji kaum muslimin dengan pulangnya 300 orang munafikin dan mereka tidak ikut perang. Jelas pada hari itu Allah menampakkan secara jelas bahwa di antara kaum muslimin ada orang-orang munafik yang jumlahnya sangat banyak. Sehabis dari itu, orang-orang di sekitar Madinah melihat kesempatan emas untuk menghancurkan kaum muslimin. Kendati pun mereka bukan musuh orang Islam, namun mereka ingin melakukan perampokan. Jika kita merampok kaum muslimin, maka kita akan mendapatkan harta kita kembali. Begitulah kata mereka, begitulah perkiraan mereka. Kemudian datanglah untuk berperang Bani Mustalik. Bani Mustalik mengadakan peperangan dengan Rasulullah SAW, menyerang Rasulullah SAW, maka Rasulullah dan para sahabat pun pergi berperang. Karena mereka adalah kabilah yang kecil, mereka pun kalah dengan cepat. Seluruh orang ditawan. Hingga Rasulullah menikahi seorang putri dari kepala suku mereka dan seluruh tawanan dibebaskan sebagai hadiah dari pernikahan. Mereka pun akhirnya Bani Mustalik pun memeluk Islam.
bersyahadat serempak, tidak ada yang tertinggal. Sehabis dari itu kaum muslimin beranjak pulang menuju Madinah. Di tengah perjalanan ada suatu kisah yang menarik yang menjadi asbabun nuzul turunnya Quran surat Al-Munafiqun. Ketika itu para sahabat sedang mengantri di suatu sumur. Mereka membuat sof antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian ada seorang kaum Muhajirin yang bernama Jahjah. Beliau adalah pembantu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bercekcok dengan sahabat Ansor yang bernama Sinan bin Wabar. Kemudian percekcokan mereka memanas hingga berakhir Jahjah menendang Sinan bin Wabar. Sinan bin Wabar tidak terima. Dia pun berkata dengan suara yang keras, "Mengapa engkau melakukan ini? Kalian itu orang Muhajirin, orang yang jauh yang kami tampung di Madinah. Namun mengapa engkau melakukan ini melakukan seperti ini kepadaku?" Kemudian dia pun menyeru kawan-kawannya, "Ya lal Ansor." Berkumpullah kaum Ansor. Kemudian Jahjah pun tidak mau kalah, dia pun menyeru kaumnya, "Ya lal Muhajirin." Datanglah kaum Muhajirin dan kaum Ansor membuat barisan yang mereka hampir-hampir saja berperang karena perkara yang sangat remeh. Kemudian sampailah kabar ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun mendatangi mereka dan bersabda, "Da'uha innaha kalimatun mumtina." Tinggalkan itu. Itu adalah suatu perkataan yang sangat buruk. Mumtina adalah kalimat yang menarik. Bahkan dalam kitab Lisanul Arab, Ibnul Manzur mengartikan dengan ar-raihah al-makruha. Mumtina adalah bau yang sangat menjijikan. Bayangkan bagaimana kaum Muhajirin dan Ansor menyeru kaum mereka dengan panggilan yang Allah sebutkan ke dalam Al-Quran, "Ya Muhajirin, ya Ansor." Mereka tidak berkata, "Wahai kaum Madinah, wahai kaum Mekah." Namun mereka menyeru diri mereka sendiri dengan apa yang telah Allah nobatkan kepada mereka, nama yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Namun apa Rasulullah menyebutnya dengan suatu kalimat yang sangat menjijikan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena waliyadzubillah, kaum muslimin rahimakumullah, kalimat bukan hanya sekedar kalimat, namun juga mengandung arti dari kalimat tersebut. Jika kita menggunakan kalimat yang baik untuk maksud yang buruk, maka itu adalah kalimat yang menjijikan. Kalimat menjijikan bukan hanya kalimat yang buruk, namun juga kalimat yang harus kita jauhi karena jijinya, karena baunya yang kita tidak kuat menahannya. Kita harus tinggalkan. Maka dari itu Allah telah menetapkan beberapa kalimat-kalimat thayyibah yang mana jika kita mengatakannya, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Namun jika kalimat itu diucapkan untuk sesuatu maksud yang buruk, maka tinggalkan, karena itu adalah kalimat yang menjijikan. Kemudian selesailah perkara tersebut. Bubarlah kaum muslimin dan kaum Ansor kepada kemah mereka masing-masing. Namun di sini ada seorang munafik yang melihat betapa bagusnya momen ini. Dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menyeru kaum Ansor menuju ke kemah yang jauh dari kemah Rasulullah. Kemudian dia memulai khutbahnya kepada mereka. "Lihatlah bagaimana kaum Muhajirin, orang-orang hina itu datang kepada kita dengan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa harta. Mereka datang kepada kita, kemudian kita lindungi mereka, kita berikan mereka apa yang mereka butuhkan. Kita tampung mereka, kita hidup bersama mereka, kita membagi rumah yang sempit kita. Kita bagi ladang kita bagi usaha kita, semuanya kita bagi untuk mereka. Namun apa yang terjadi? Lihat, aku sudah berkata ini sejak dulu. Mereka datang hanya untuk uang, mereka hanya datang hanya untuk keamanan." Kemudian dia pun mengeluarkan pepatah Arab yang terdahulu. Berapa banyak anjing yang diberi makan kemudian gemuk, lantas ia menggigit tuannya. Waliyadzubillah, masyaallah mukminin. Orang munafik ini memanggil kaum Muhajirin dengan sebutan anjing, waliyadzubillah. Bagaimana orang yang membela Rasulullah lebih lama dari mereka kemudian disebut sebagai anjing yang menunggu gemuk kemudian menggigit tuannya, waliyadzubillah. Kemudian di antara orang yang hadir di situ ternyata ada seorang pemuda muslim
yang berumur hanya 11 atau 12 tahun saja. Sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, dia mengadu kepada pamannya, "Wahai pamanku, sesungguhnya Abdullah bin Ubay bin Salul berkata demikian dan demikian." Maka laporlah pamannya tersebut kepada kemah Rasulullah. Rasulullah mempercayainya, namun Rasulullah hanya diam. Hingga Rasulullah meminta, "Wahai Abdullah bin Ubay, datanglah kepada kemah Rasulullah SAW." Datanglah, kemudian Rasulullah SAW mempertanyakan bagaimana sebenarnya yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi? Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, Abdullah bin Ubay laknatullah alaih malah menceramahi Rasulullah. "Wallahi, aku beriman kepadamu, lantas kenapa aku berkata seperti ini? Apakah engkau tidak mempercayaiku? Siapa yang membuat pendustaan seperti ini? Siapa yang berdusta atas namaku?" Begitu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita dapat melihat pelajaran berharga dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah membedakan ada orang yang bisa diajak berbicara dan ada juga orang yang tidak bisa diajak berbicara. Rasulullah SAW pergi meninggalkan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Abdullah bin Ubay bin Salul pun pergi meninggalkan kemah Rasulullah. Zaid bin Arqam berada di luar kemah. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dia berkata, "Apakah Rasulullah tidak mempercayaiku hanya karena aku ini anak kecil? Apakah demikian? Aku tidak pernah ditimpa kesedihan lebih dari kesedihan yang aku alami saat ini." Dia pun pergi ke kemah, kemudian dia menangis sepanjang hari. Hingga Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Quran surat Al-Munafiqun ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ard, walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Walillahil 'izzatu walir rasulihi walil mu'minin, walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah." Padahal milik Allah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Mereka berkata, "Sungguh jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanya milik Allah, Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang munafik itu tidak mengetahui." Ayat yang kita baca adalah perkataan langsung Zaid bin Arqam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Beginilah redaksi perkataan Zaid bin Arqam kepada pamannya. Yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia memerintahkan kaum Ansar untuk tidak bersedekah lagi. Stop bersedekah kepada kaum Muhajirin, kepada ahli Sufa yang tinggal di Masjid Nabawi. Stop, karena mereka akan pergi jika mereka sudah kehabisan bekal. Karena dia pikir orang-orang Muhajirin hijrah hanya untuk berlindung dari serangan yang menyerang mereka. Padahal milik Allah lah perbendaharaan. Allah yang maha kaya, Allah yang menghendaki siapa yang akan menjadi miskin dan siapa yang menjadi kaya. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Kemudian dia berkata lagi, "Jika kita kembali ke Madinah, maka orang yang kuat," dia mengatakan dirinya kuat, Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah alaih, "akan mengeluarkan orang yang lemah." Yang dimaksud lemah adalah Rasulullah dan kaum Muhajirin wal iyadzu billah. Bagaimana laknat Allah, mudah-mudahan dilimpahkan kepada orang ini. Akan mengeluarkan orang-orang yang lemah dari sana. Padahal milik Allah lah kekuatan dan bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi dia tidak mengetahui. Kemudian dipanggil Zaid bin Arqam, didudukan di hadapan Nabi. Kemudian Nabi pun bersabda kepadanya, "Wahai Zaid, Allah telah menurunkan ayat Surat Munafiqun ayat 7 dan 8, dan merupakan ini adalah perkataan Zaid bin Al-Arqam." Kemudian Zaid pun bergembira atas turunnya ayat ini. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hubungan kita, hubungan darah, hubungan kekeluargaan, hubungan nasionalisme menjadi nomor 2.
Yang paling tinggi adalah ikatan la ilaha illallah, karena kita dikumpulkan dan dipisahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita telah bersyahadat, maka sudah seharusnya kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang mengikat kita semua. Bukan kesukuan, bukan persaudaraan yang dibangun atas dasar yang lain, tetapi kalimat la ilaha illallah yang harus melindungi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Ada satu hal yang mengikat keseluruhan ayat dalam surat Al-Munafiqun, yaitu kelembutan hati. Bisa kita bayangkan apabila Jahjah ketika itu langsung meminta maaf kepada Sinan bin Wabar, maka tidak ada percekcokan yang terjadi. Apalagi kita pada hari ini sedang sama-sama berpuasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh ampunan ini. Allah mengabarkan bahwa di bulan Ramadan ada orang yang merugi, ada orang yang bersyukur, ada orang yang membawa semua pahala. Maka dari itu marilah kita melembutkan hati kita dengan saling memaafkan. Hal yang kecil tidak boleh dianggap besar. Kita harus saling memaafkan sesama saudara kita. Kita harus sama-sama menjauhi sifat-sifat orang munafik, karena dampaknya sangat berbahaya. Rasulullah mengabarkan tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika ia berbicara ia akan berdusta, maka alangkah baiknya kita jauhi dusta. Jika dia dipercaya dia akan berkhianat, dan jika dia berjanji ia akan ingkar. 3 sifat munafik inilah apabila ada pada diri kita waliyadzubillah, maka kita adalah orang munafik tulen. Maka jauhilah sifat-sifat orang munafik. Bahkan ada orang-orang yang sifatnya sudah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu dapat melihat kesempatan dalam percekcokan. Apabila kita melihat saudara kita sedang berseteru, sedang bercekcok, sedang berkelahi, maka kita tidak boleh melihat kesempatan yang bagus dari kita mengompor-ngompori, kita memanas-manasi agar masalahnya menjadi besar. Waliyadzubillah, itu adalah sifat seorang gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita harus menjauhi sifat-sifat munafik dan kita harus melembutkan hati kita. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita semua meraih takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka syahadah wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya musarrifal qulub Sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam
inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.